Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai proses produksi kerajinan tekstil. Nah, kemarin kita sudah belajar sendiri ya, kalian ya sudah belajar bagaimana cara atau bagaimana tapestry dan beberapa bahan dan alat untuk membuat batik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas proses produksinya batik, kemudian sulam, berikutnya jahit aplikasi. Nah, ini ketiga hal ini yang akan kita bahas. Berikutnya, kita mulai dari batik. Seperti yang kita pelajari kemarin, bahan-bahan batik ada kain katun prisima atau katun sutra, kemudian malam, ya atau lilin ya, kemudian ada pewarna sintetis, dan ada yang pewarna alam seperti yang ada di gambar ini, yaitu kulit mangga dan kayu secang. Ini adalah pewarna alami. Kemudian ada pewarna sintetis yang reaktif. Ini ya, ini yang biasanya dijual di pasaran. Nah, anak-anak, proses pembuatan batik ini memiliki banyak tahap anak-anak. Dengan awalnya dimulai dengan istilahnya nganji. Nganji itu apa sih? Pemberian kanji setelah kain dicuci. Jadi nanti kainnya harus dicuci dulu bersih, baru diberi kanji. Karena nanti hubungannya dengan lilin ya anak-anak ya, karena pembuatan batik ini nanti menggunakan lilin atau malam. Nah, berikutnya setelah diberi kanji, ada istilahnya ngamplong, seperti bisa dilihat seperti di gambar ini. Ini bapaknya sedang mukul-mukul kain. Nah, ini penghalusan permukaan kain dengan cara dipukul. Kain yang tadi ya, yang sudah diberi kanji. Nah, step berikutnya yaitu nyungging, atau bahasa Indonesianya adalah membuat pola di kertas. Nah, nanti setelah dibikin polanya, lalu japlak, atau kita mungkin familiar dengan jiplak ya. Tapi ini japlak istilahnya, yaitu menjiplak pola yang ada di kertas tadi, kemudian dijiplak di kain. Tuh. Berikutnya, setelah menjaplak, ada istilah yang ngelowong yang tadi digambar. Apa itu ngelowong? Ngelowong itu memberi lilin atau malam sesuai pola yang tadi dibikinkan. Nah, seperti di gambar ini ya. Nah, di posisi ngelowong ini nanti kita akan menggunakan canting ya anak-anak ya. Baik canting yang manual maupun canting yang elektrik, yang pakai alat gitu. Berikutnya, setelah ngelowong itu ngiseni. Ngiseni itu apa sih? Memberi isian motif pada pola yang besar. Kalau ngelowong itu yang pola-pola yang kecil. Kalau yang ngiseni itu memberi isian motif pada pola yang besar. Seperti di gambar ini, bapak-bapak ini. Berikutnya, nembok. Apa itu nembok? Penutupan bagian tertentu agar tetap berwarna putih. Nah, ini stepnya berikutnya. Next one, ada nyolet. Nyolet ini memberi warna dengan kuas atau kayu dengan ujung spon. Jadi di tempat-tempat yang tadi belum dikasih warna, nah itu diberi warna dengan kayu atau ujung spon. Berikutnya, nah setelah sudah tahap itu selesai, maka kain tersebut dicelup anak-anak. Diberi warna dengan celupan. Jadi warna secara keseluruhan, tidak warna part-partan, tapi ini warna secara keseluruhan seperti di gambar ini. Kemudian setelah itu mopok atau memberi isian pada latar belakang pola. Nah, tadi kan sudah dicelup, tapi tetap diberi isian di latar belakangnya. Berikutnya ada ngelorot ya. Nah, ini step nextnya, lilinnya itu tadi malamnya itu dibuang. Caranya apa? Direbus ya, direbus di air panas begitu supaya lilin-lilinnya mencair seperti dilihat di gambar ya. Ada uap-uapnya. Nanti setelah di ngelorot ini nanti di PP ya. Nah, kalau sudah di PP atau dijemur, nanti ada nanahi atau memberi isian lagi latar belakangnya dengan malam.
Tadi sudah ngelorot, habis itu diberi isian lagi dengan malam. Jadi stepnya itu kembali lagi, dipakai malam lagi, nanti di ngelorot lagi, dicelup lagi, dan seterusnya sampai nanti hasil akhirnya menjadi seperti ini. Jadi anak-anak, alangkah baiknya jika kita menghargai, kita bersyukur dengan adanya batik yang seperti ini, karena ini merupakan karya anak-anak. Ini adalah warisan turun-temurun dari nenek moyang kita, ya. Pembuatan batik dan prosesnya tidak mudah karena setiap bagian ada step-stepnya sendiri, alatnya sendiri, pakai kuas, kemudian dicelup lagi, dilorot lagi, dan seterusnya, ya. Berikutnya kita akan membahas tentang sulam. Nah, bisa dilihat ya di sini ya. Nah, ini nanti yang menjadi tugas kita. Kita harus bisa belajar menjahit. Nah, anak-anak di sini kalau bisa dilihat ada beberapa jenis ya di sini. Ada beberapa jenis menjahit. Itu dan seterusnya, kita harus belajar mengenai hal ini. Kita mulai dari istilah sulaman atau bahasa Inggrisnya adalah embroidery. Sulaman usianya bisa dikatakan sama dengan sejak ditemukannya pakaian. Pakaian itu sudah ditemukan sudah ribuan tahun silam. Jadi kalau ada pakaian ya berarti di situ sudah ada sulaman. Sulam biasa juga disebut dengan bordir anak-anak. Atau yang disebut dengan hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan jarum dan benang. Ya, jadi hiasan di permukaan kain. Dahulu sulam lebih banyak menggunakan benang katun, namun sekarang bisa dengan pita dan benang nilon. Nah, ini anak-anak dia digambar. Nah, ini zaman dahulu ya. Kalau sudah ini adalah pakaian zaman dahulu yang ditemukan. Nah, di sini otomatis sudah ada embroidery, sudah ada sulaman. Ada hiasannya lah sedikit. Nah, ini ya kita harus menggunakan jarum dan benang. Dulu pakai benang katun seperti di gambar ini. Nah, sekarang bisa pakai pita sampai seperti ini bentuknya. Nah, berikutnya pada umumnya sulaman ini dalam menggunakan beberapa jenis tusuk. Nah, ini akan kita pelajari anak-anak, yang akan kita praktekkan. Ada beberapa jenis tusuk. Yang pertama adalah tusuk jelujur. Lihat ya, kayak garis gitu. Dan biasanya kalau bentuknya bergelombang kayak gini dan cuman lurus-lurus aja, kayak cuman masukkan, keluarkan, masukkan, keluarkan gitu aja, ini adalah tusuk jelujur. Nah, berikutnya ada tusuk tikam jejak. Nah, kalau kalian ketemu pakaian-pakaian yang bentuknya seperti ini, nah ini dia biasanya menggunakan tusuk tikam jejak. Saya yakin ada beberapa atau kalian sudah pernah menemukan pakaian-pakaian yang ada tusuk seperti ini. Nah, berikutnya ada namanya tusuk silang. Jadi bentuknya kayak X gitu. Bukan X ya, jadi kayak infinity ya. Nah, begitu. Ini disebut dengan tusuk silang. Kemudian berikutnya ada tusuk flanel. Nah, ini bentuknya seperti huruf X, 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 X. Berikutnya ada tusuk veston. Nah, ini anak-anak kita harus familiar dengan tusuk veston. Ini saat kita praktek besok. Tusuk ini yang akan saya beri poin penting karena nanti di hasil akhir kita saat membuat produk, kita kemungkinan akan banyak menggunakan tusuk veston. Berikutnya ada tusuk rantai. Saya yakin kalian juga pernah ketemu baju yang ada bentuk-bentuk seperti ini. Nah, dia ini menggunakan tusuk rantai. Berikutnya terakhir ada tusuk melekat benang begini. Jadi tengah-tengahnya ada benang warna lainnya. Kemudian dan tusuk batang, hampir mirip dengan tusuk jelujur tapi lebih rentep ya anak-anak ya, lebih penuh. Nah, ini semua anak-anak yang akan kita pelajari, tusuk-tusuk ini kita akan berusaha belajar untuk praktek ya anak-anak ya, supaya banyak yang menganggap bahwa menjahit itu punyanya pekerjaannya perempuan. Padahal banyak sekali penjahit itu laki-laki anak-anak. Jadi jangan merasa saya yang cowok masa saya yang jahit gitu kan. Ya, kenyataannya banyak
tetangga-tetangga saya ini yang laki-laki, tapi justru malah bagus jahitannya. Nah, berikutnya hasil akhir sulaman ini ada 3 jenis anak-anak, yaitu yang pertama sulam datar. Sulam datar ini nanti hasil jahitannya melekat dengan kain, jadi tidak terlalu menonjol, ya nempel lah dengan kain. Nah, berikutnya adalah sulam terawang atau kalawang. Biasanya memang sulam ini digunakan untuk ini loh, bentuk apa sih ini yang biasanya ada di baju yang seperti ini. Jadi dia ini adalah sulam khusus kerawang. Terakhir adalah sulam timbul. Jadi nanti hasil akhirnya akan menonjol dari kain. Jadi lebih di luar kain kayak gitu. Jadi kayak seperti ini ya. Ini bunga-bungaan yang menggunakan pita. Jadi nanti dia timbul munculnya hasil akhirnya. Nah, berikutnya anak-anak, jenis sulaman ini ya yang terakhir ini ada sulam pita ya yang digambar tadi ya. Jadi dia nanti pakai pita-pita dengan berbagai ukuran dan ketebalan bervariasi. Nah, nanti sulaman ini menggunakan jarum sulam atau jarum kasur yang memiliki lubang benang dengan ukuran yang besar. Nah, ini jadi kita di semester ini tidak akan belajar itu, kita cukup tahu ya kalau ini namanya sulam pita. Nah, berikutnya oke. Ada macam-macam anak-anak. Sebentar, saya dulu yang ini. Oke. Berikutnya ada ini sulam kepala peniti. Jadi ini adalah sulaman dari Sumatera Barat ya. Jadi dia menggunakan sulam kepala peniti ini merupakan sulaman dengan tekstur yang menyerupai kepala jarum pentul anak-anak. Jarum pentul ya yang biasanya ada warna-warnanya kepalanya. Namun jarum pentul tanpa kepala itu disebut dengan peniti. Jadi ini khusus adalah sulam kepala peniti. Berikutnya ada sulam bayang. Nah, sulam bayang ini merupakan jenis sulaman dengan teknik penempatan kain yang bertindih. Jadi kain warna itu diletakkan di bagian dalam ya anak-anak atau bawah kain dasar, sedangkan sulamannya dilakukan pada bagian atas kain dasar. Jadi nanti ada 2 kain yang ditempel begitu, habis itu nanti dijahit. Nah, berikutnya ada sulam renda bangku. Sulam renda bangku ini merupakan jenis sulam yang fungsinya sebagai renda baju. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Jadi memang bikin khusus untuk renda baju. Dibuat di atas bangku kecil berukuran bulat, maka disebutlah sulaman renda bangku. Biasanya orang-orang dulu itu saat membuat renda seperti ini, beliau itu membuatnya di atas meja yang bulat, gitu ya. Benang yang digunakan cenderung halus dan kecil. Nah, ini sulam renda bangku. Berikutnya, kita akan membahas yang bentuk terakhir dari aplikasi atau kerajinan tekstil, yaitu jahit aplikasi. Bisa dilihat ya di gambar anak-anak, ini adalah, jadi basicnya adalah kain flanel ya nak ya, atau bantal kain flanel. Nah, kemudian di sini ada hiasan-hiasan seperti ikan dan apa hijau-hijau ini rumput laut dan sebagainya, ubur-ubur. Nah, ini kan dijahit anak-anak. Nah, kalau barangnya sudah jadi atau bantalnya sudah jadi, kemudian kita menjahit di atas bentuk tersebut, maka ini disebut dengan jahit aplikasi. Nah, ini kemungkinan akan kalian gunakan atau kalian buat besok di akhir atau di tugas akhir bab ini. Kita akan bahas satu-satu. Menjahit adalah sebuah kegiatan menyambungkan 2 buah kain dengan menggunakan benang dan jarum. Seperti ini ya, ini kan juga kain, ada 2 kain begini, kemudian dijahit dengan benang dan jarum. Jahit aplikasi merupakan bagian dari teknik menjahit ya. Jahit aplikasi adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menempel guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar kain. Selanjutnya diselesaikan dengan jahit tangan teknik sulam yang menggunakan tusuk hias veston. Jadi anak-anak, kenapa kok penting kita harus belajar tusuk veston? Karena saya ingin kalian bisa menjahit aplikasi. Jadi sudah ada barangnya, kalian mungkin
apalah bantal kah atau apa ya yang menjadi dasar sudah ada, tinggal kalian nanti belajar untuk menempelkan kain lainnya ya. Khususnya besok ini kita akan menggunakan kain flanel, ditempelkan berbagai bentuk rupa kemudian dijahit. Nah, nanti biasanya menggunakan jahit veston, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan menggunakan jenis jahit yang lainnya. Berikutnya, kalau kita bicara tentang sejarah ya Nana, kita perlu tahu sebenarnya kok ada ya dulu jahit aplikasi. Sejarahnya kita itu tahu itu dari bangsa Cina Nana. Karena hiasan aplikasi itu populer. Jadi suka sekali orang-orang zaman dahulu itu ingin gitu loh bajunya itu bervariasi atau barang-barang yang ada di rumah itu bervariasi. Nah, kalau cukup ada barangnya kemudian kita tinggal nempelkan bunga dan lain sebagainya itu kan lebih mudah. Makanya muncullah ada jahit aplikasi begitu. Jadi barang sudah ada, sudah jadi, tinggal kita menambahi bunga, menambahi tanah apa namanya yang bentuk-bentuk seperti tanaman, seperti ikan dan seterusnya. Nah, itu populer sekali pada zaman dahulu. Namun pada perkembangannya masyarakat semakin kreatif. Nggak hanya begitu aja, dulu hanya menggunakan kain aja sudah, benang aja sudah, enggak apa namanya benar-benar manual gitu. Tapi sekarang kita bisa menggunakan limbah perca anak-anak. Jadi apa sih limbah perca? Limbah perca itu kayak pakaian yang sudah tidak dipakai lagi. Nah, itu sudah jadi limbah. Tapi saat kita olah nanti bisa membuat hiasan dalam berbagai model. Nah, ini luar biasa kenapa kok jahit aplikasi ini populer sekali, karena pertama mudah dan kita bisa menggunakan limbah perca untuk menghias sesuatu ya, untuk menghias barang-barang kita. Nah, anak-anak, jenis jahit aplikasi juga ada beberapa anak-anak. Yang pertama adalah aplikasi standar atau online. Kalian bisa lihat ya di gambar ini. Nah, ini itu kan hiasannya. Jadi awalnya dia bantal, tapi cuman di atasnya dikasih apa namanya mata-mataan, telinga-telinga dan sebagainya. Nah, jahit aplikasi online ini adalah teknik membuat benda kerajinan tekstil yang dikerjakan dengan cara membuat gambar pada kain awalnya ya. Kemudian digunting, kemudian ditempel pada lembaran kain. Nah, setelah ditempel itu dijahit ya anak-anak ya. Nah, ini tuh semua yang di sini nih supaya nggak gampang icul ya gampangannya, itu dijahit. Jadi kain yang hitam, warna hitam ini, termasuk yang kuning ini. Nah, ini yang apa kucing-kucingan ini. Nah, semua dijahit anak-anak. Berikutnya ada itu tadi jenis jahit aplikasi online ya. Jadi di depan, jadi bara kain lain digunting, habis itu ditempel dan dijahit. Kalau yang kedua yaitu adalah jahit aplikasi pada potong sisip. Kalau potong sisip ini cara menghias permukaan kainnya ini awalnya melubangi bagian dasar kain yang telah digambari motif sesuai dengan rencana. Jadi awalnya sudah digambar dulu, habis itu dilubangi. Nah, kain yang sudah berlubang itu pada bagian belakang ditempel kain yang beda warna dan diselesaikan dengan tusuk hias veston, dapat juga dengan mesin bordir. Nah, seperti ini anak-anak ya. Jadi ada dikasih kain yang beda warna dan biasanya lebih mencolot ya atau mencolok gitu. Jadi dibolongi dulu, habis itu dijahit gitu. Agak beda dengan yang tadi. Jadi ini sudah, kalau yang inline ini sudah dibuat polanya dulu yang digambar di bagian dasar kain. Berikutnya jahit aplikasi potong motif. Jahit aplikasi potong motif ini menghias permukaan kain dengan cara kita potong motif pada kain lain. Nah, seperti ini ya, kan ada batik ya. Ini awalnya kainnya warna putih, kemudian kita punya batik. Batiknya ternyata polanya seperti ini, kotak-kotak ini kita gunting yang ada di kain lainnya, kemudian ditempel pada permukaan kain basic yang akan kita gunakan. Nah, nanti ujung-ujungnya atau pinggir-pinggirnya ini anak-anak, pinggir-pinggirnya ini nanti dikasih tusuk veston.
Kalau yang ini benar-benar hiasan, dijahit sesuai dengan keperluannya. Berikutnya ada jahit aplikasi lipat potong. Kalau ini anak-anak, caranya melipat lembaran kain, jadi dilipat jadi lebih tebal begitu. Kemudian dipotong sesuai rencana sehingga hasilnya simetris. Jadi seperti ini ya, kalian bisa lihat kanan sama kiri simetris. Kemudian nanti ditempel dan dipotong dijahit dengan tusuk veston, atau nanti bisa dikombinasikan dengan sulam datar sesuai dengan keperluannya. Jadi biar lebih cepat gitu loh, biar kanan kiri lebih cepat, jadi makanya kayaknya dilengkuk kayak gitu, kemudian dipotong sesuai pola biar simetris. Terakhir ini yaitu jahit aplikasi pengisian. Caranya sama seperti jahit tindas ya, atau yang sebelumnya. Bedanya pada penambahan potongan kain yang beda warna, pengisi susulan dapat juga ditambahkan dengan tambahan renda dan pita. Penyelesaian sama dengan teknik aplikasi yang lain. Jadi anak-anak di sini sebenarnya sama kayak yang lain-lainnya, cuman kita bisa nambahi double kain. Jadi bisa double yang tadi awalnya cuman coklat aja misalnya, bentuknya daun-daun. Tapi nanti dibuat lagi yang bentuknya lain, warnanya putih seperti ini. Nah, itu aja anak-anak untuk pertemuan kali ini. Kita sudah membahas mengenai 3 jenis aplikasi. Nah, selanjutnya silakan mengerjakan link yang sudah saya berikan di kalian. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.